niat nawaitu somogodin kagak ada hadisnya. Ya jangankan niat nawaitu somogodin, Nabi Muhammad ngajak tarawih berjamaah juga kagak ada hadisnya. Nawaitu somogodin kalau ditanya ada hadisnya apa enggak, ada. Hadisnya apaan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu kata Nabi Muhammad, dan ini hadisnya masyhur nih. Seluruh amal ibadah manusia itu tergantung dengan niatnya, dan kita nih semua mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dari hadis ini beberapa ulama mengatakan bahwa niat tuh jadi punya fungsi. Apa fungsi niat? Pertama, fungsi niat itu membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Karena ada kebiasaan kita itu yang teknisnya mirip sama ibadah. Contoh nih, dalam syariat ada ibadah namanya mandi. Mandi janabah, mandi besar, mandi wajib, mandi junub, mandi gede, mandi apalagi itu namanya itu. Mandi yang fungsinya mengangkat hadas besar. Tapi ternyata mandi itu juga kebiasaan kita, kan ya. Pagi, sore, siang tuh kita mandi gitu. Bahkan kalau mungkin hari Sabtu Minggu mandi jadi 5 kali sehari, itu tergantung berapa kali kondangan, kan ya. Jadi mandi itu kebiasaan kita, tapi ternyata dalam syariat tuh ada ibadah namanya mandi janabah. Lalu bagaimana kemudian mandi ini bisa mengangkat hadas besar sedangkan memang kebiasaan kita? Kasih merek. Mereknya apa? Ya dengan niat. Jadi fungsi niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Maka itu ulama kita ngajarin tuh, kalau mandi janabah nawaitul ghusla, saya niat mandi. Emang mandi mau ngapain, kan tiap hari juga mandi. Lirafil hadatsil akbar. Oh ini mandi khusus nih, mandi ibadah. Lirafil hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar. Maka orang yang punya hadas besar masuk dia kamar mandi tapi nggak makin niat, pas guyuran hilang bau badannya, bersih tubuhnya, tapi hadas besarnya nggak terangkat. Beda cerita kalau dia masuk kamar mandi, guyuran pertama dalam hati dia niat nawaitul ghusla, dan seterusnya hilang bau badannya, bersih tubuhnya, badannya juga suci, terangkat hadas besarnya. Jadi karena ini ibadah punya kemiripan, biar nggak saru begitu, biar nggak bias dengan kebiasaan, kasih mereknya, makanya makin niat. Ada lagi nih contoh kebiasaan yang mirip dengan ibadah, yaitu i'tikaf. I'tikaf tuh syariat Islam, dan i'tikaf tuh isinya kan nggak ngapa-ngapain, nongkrong aja di masjid, duduk di masjid, diem aja, diem di masjid, nongkrong di masjid, neduh di masjid. Tuh kebiasaan banyak orang tuh, apalagi dulu zaman belum pandemik, ya kan. Zohor tuh rame masjid, ada yang cuman mau sholat doang, ada yang cuma duduk-duduk doang, ada yang nyari angin, ada yang ngadem nunggu orderan. Masjid di Jakarta tuh kadang buat nyari chargeran, buat colokan, kan ya. Ada juga orang ke masjid tuh cuma buang air doang. Artinya nongkrong di masjid itu kebiasaan kita. Maka nongkrong mana yang kemudian dapat pahala? Nongkrong yang dimerekin itu nongkrongnya makin niat i'tikaf gitu. Jadi bahasa sederhananya niat tuh biar malaikat nggak salah nyatet lah begitu. Nongkrong apain nih? Kalau i'tikaf dapat nih pahala i'tikaf. Ya cuma itu fungsi niat yang pertama, membedakan antara ibadah dan kebiasaan yang memang punya teknis mirip. Nah, fungsi niat yang kedua itu begini, kata Nabi Muhammad, inna walikul limri'in manawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Fungsi niat yang kedua itu membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain yang teknisnya mirip tapi hukumnya berbeda. Contohnya wudhu lah begitu. Wudhu itu ada 4 jenis. Ada orang wudhu lirafil hadasil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Tapi ada yang wudhu itu bukan buat mengangkat hadas kecil, tapi untuk boleh sholat doang, listibahati sholat. Orang yang normal wudhunya buat mengangkat hadas kecil, tapi orang yang kotorannya terus-terusan keluar, orang yang beser, orang yang istihadah, darahnya ngalir terus, maka wudhu bagi dia itu bukan untuk mengangkat hadas kecil, karena hadas kecilnya nggak pernah terangkat, darahnya terus-terusan keluar. Maka orang ini niatnya tuh listibahati sholat, untuk membolehkan dia sholat. Karena kalau dia bilang buat ngangkat hadas kecil, ya hadas kecilnya nggak pernah terangkat.
bawa beras ngasih ke miskin tuh ternyata ibadah yang bukan cuman dimiliki zakat fitrah. Zakat pertanian, yang pertaniannya beras kan bayar pakai beras. Bayar fidyah kafarah tuh juga pakai beras. Maka ketika kita bawa beras nih ke orang miskin, merekin tuh beras apaan? Tuh beras zakat fitrah, beras fidyah kafarah, apa emang tuh zakat pertanian. Kan gitu. Teknisnya mirip kan, sama-sama bawa zakat, sama-sama bawa apa namanya? Hal yang dikasih. Si miskinnya juga sama. Duit, kita punya duit 100 juta, zakat 2,5%, 2.500.000. Teknisnya sama kayak sedekah. Maka ketika dia bawa 2.500.000 tuh buat si miskin, niatin tuh 2.500.000 sedekah apa buat kewajiban zakat. Kalau dia buat sedekah dapat sunnahnya tuh. Nah, jadi fungsinya tuh ngasih merek pembeda dengan ibadah yang lain yang punya teknis mirip tapi hukumnya berbeda, kan gitu. Sholat zuhur sama sholat asar kan juga sama 4 rakaat juga, rukunya gitu-gitu juga, tapi kan suatu waktunya beda. Zohor ya zohor, asar ya asar. Bukan tidak mungkin orang sholat zohor di waktu asar, orang sholat asar di waktu zohor. Musafir misalnya, atau orang yang ketiduran kan iya, malam di ronda gitu. Karena zaman pandemik nih yang nyebar bukan cuma virus, maling juga banyak nih karena ekonomi lagi susah. Di ronda pulang jam 9 pagi, pulang jam 10 pagi dia tidur. Bangun jam 5 sore. Maka dia punya kewajiban 2 kali 4 rakaat. 4 rakaat asar, 4 rakaat zuhur, karena tadi zuhur dia nggak ngerjain ketiduran. Ketika dia ngerjain 4 rakaat itu, mana yang 4 rakaat zuhur sehingga kewajiban zuhur ya gugur, mana yang 4 rakaat asar sehingga kewajiban asarnya pun sah. Mana yang membedakan? Yang membedakan itu niatnya, mereknya itu gitu. Maka itu ulama ngajarin kita sholli fardhu, saya niat sholat, sholatnya sholat fardu, karena sholat ada yang sunnah. Fardunya fardu apa? Fardu ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, begitu. Fardu zuhur, fardunya fardu zuhur. Zuhur yang berapa rakaat? 4 atau 3? Apa 2? 3 nggak boleh, 2 ada kalau ente musafir. 4 rakaat, 4 rakaat. Imaman apa makmuman tuh? Ya, jadi harus ditentuin imam apa makmum. Jangan nantinya imam belaga imam, imam belaga makmum, makmum belaga imam, kan gitu. Jadi harus ditentuin, dimerekin ente sholat sebagai apa. Begitu juga puasa. Kenapa ada nawaitu sama godin? Karena untuk memberikan merek. Kalau bahasa fikihnya tuh ta'yin, niat itu harus ta'yin, harus menspesifikkan. Nawaitu, saya niat shauma godin, puasa besok. Emang besok mau puasa apa? An adai fardi, untuk menunaikan kewajiban. Oh, puasa wajib bukan sunnah. Iya, puasa wajib. Puasa wajib yang mana? Karena dalam syariat puasa wajib itu ada 4. Qadha, puasa Ramadan wajib, qadha Ramadan wajib, kafarat wajib, puasa nazar juga wajib. Ketika dia ngomong wajib, wajib yang mana mau yang dia puasain? Fardu Ramadhana, wajib Ramadan. Ramadan kapan nih? Hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala. Jadi itu kenapa ada nawaitu sama godin. Hadisnya apa? Innamal a'malu binniyah. Bagaimana tuh bisa nyambung dari innamal a'malu binniyah ke nawaitu sama godin? Tadi tuh tinggal ulang aja videonya biar gampang. Atau klik link di bio atau klik link di bawah ini, karena nanti saya akan cantumkan link untuk buku saya namanya Nawaitu sama godin, adakah dalilnya? Apa iya harus nawaitu sama godin? Ini sebenarnya nggak harus, emang udah kadung terlanjur yang masyhur di Indonesia tuh bahasa Arab nawaitu sama godin. Maksud saya bahwa tidak harus dengan nawaitu sama godin, yang penting niat itu memberikan spesifikasi yang lengkap terhadap ibadah yang ingin kita kerjakan agar terhindar dari saruknya dengan ibadah yang lain. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, nggak ada masalah. Apa mesti dilafasin, San? Nah, boleh sih, cuman nggak harus. Semua ulama sepakat niat itu dalam hati. Cuman kalau diucapin ya nggak ada masalah juga. Kan gitu. Ada sebahagian orang yang hatinya tuh susah memantapkan niat, ya maka kudu dibantu. Bantunya pakai apa? Panggil orang aja, suruh ngomong niat, terus hati kita ngikutin. Cuman kan apa iya tiap kok niat manggil orang terus kan nggak bisa gitu. Tinggal ngomong aja sendiri nawaitu sama godin, hatinya ngikutin begitu.